Halo, assalamualaikum pagi teman Aslam. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, keadaan anxiety psikosomatik. Oke, nih jam berapa nih? Saya udah ada di tempat kerja ya. Oke, saya mau jawab tentang pertanyaan yang gimana caranya biar tidur nyenyak ya, terus nggak kebangun tengah malam. Ya kan, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu sering kebangun ya teman-teman ya. Tidur itu nggak pernah nyenyak, tidur itu sering kebangun, kadang bangun jam 10 ya, kadang bangun jam 12, kadang bangun jam 2. Kalau misalkan kita tidur jam 10 misalkan ya, ataupun jam 11, itu kita bangun jam 2 dan nggak bisa tidur lagi teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ngalamin seperti itu, tenang aja ya, jangan dikhawatirkan, jangan dicemaskan, jangan panik ya teman-teman ya. Kalian itu sama seperti saya ya, kalian itu akan bisa tidur normal kembali gitu teman-teman. Dan untuk obatnya apa sih? Untuk saya pribadi teman-teman ya, saya itu pernah dikasih obat sama dokter waktu saya itu konsultasi ke dokter, mengeluhkan keluhan-keluhan saya ya, salah satunya itu ya yang susah tidur. Dan kalau misalkan tidur itu misalkan tidur jam 10, jam 11 itu bangun jam 2 dan nggak bisa tidur lagi. Saya tuh dulu dikasih obat tidur juga, dikasih obat penenang juga, tapi saya cuma dikasih minumnya satu kali ya teman-teman ya. Waktu itu saya minum waktu opname ya, masih waktu opname. Saya minum tuh satu kali teman-teman ya, dan di situ udah itu aja teman-teman ya. Saya walaupun dikasih resepnya ya, dikasih obatnya sampai pulang, itu nggak pernah saya minum karena saya memahami ya teman-teman ya. Saya itu orangnya nggak mau apa ya, saya itu udah 7 bulan teman-teman ya. Itu 7 bulan saya itu ketergantungan obat-obatan teman-teman ya, ketergantungan obat-obatan. Nah, ketika ketergantungan obat-obatan itu, ketika saya nggak minum obat ya, obat apapun, itu pikiran kemana-mana teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya memahami, oh saya ini ketergantungan ya, saya tuh nggak mau ketergantungan obat gitu teman-teman. Dan hasil saya untuk obat tidur ataupun obat penenang yang dokter kasih ya, itu saya nggak minum lagi teman-teman ya. Saya minum satu kali aja untuk obat tidurnya teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya itu menerapkan metode 3P. Saya itu kalau misalkan mau tidur, saya itu pakai 3 atau 4 bantal ya, 2 atau sampai 4 bantal lah gitu teman-teman ya. Supaya tidur gitu, supaya asam lambung itu nggak naik teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan asam lambungnya sering naik ya. Kalau misalkan kena GERD itu asam lambungnya sering naik, maka dari itu saya tidurnya itu nyender ya. Terus juga saya mencoba untuk relax ya teman-teman. Saya tuh selalu mengupayakan relaksasi ya teman-teman ya. Ambil napas pelan-pelan ya sebelum tidur, tenang, relax, lemaskan badan. Terus juga sering istighfar di dalam hati ataupun zikir. Terus juga dibantu dengan mendengarkan audio-audio salawatan ataupun audio-audio relaksasi. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Tetapi eh, kita dibantu juga dengan hati dan pikiran kita, itu harus mencoba kita menenangkan hati dan pikiran dan meyakinkan bahwa apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan itu semuanya hanya permainan pikiran negatif kita teman-teman ya. Apa yang kita takutkan nggak akan pernah terjadi ya. Terus apa yang kita pikirkan itu juga nggak akan pernah terjadi karena itu cuma permainan gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu kena dua gangguan teman-teman ya. Kita selalu dipermainkan pikiran-pikiran negatif kita, pikiran kita itu selalu terpeling kemana-mana, hal-hal yang belum tentu terjadi itu sudah kita pikirkan dengan berlebihan. Lebih cenderungnya kita memikirkan tentang kesehatan kita, tentang diri kita, tentang ketakutan-ketakutan kita gitu teman-teman ya, tentang penyakit intinya. Karena apa? Karena kita itu ada trauma teman-teman ya, kita tuh ada trauma tentang hal-hal negatif, ataupun kita ada trauma tentang eh, awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu sensasinya luar biasa, seperti kita itu mau mati gitu teman-teman. Nah, itulah yang menjadi trauma dalam diri kita ya, di diri kita. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik termasuk saya ya, itu pengalaman saya. Untuk orang yang terkena anxiety itu sebenarnya berbeda-beda caranya teman-teman ya, berbeda-beda awal ataupun berbeda-beda terasa traumanya ya teman-teman. Untuk saya pribadi, saya traumanya terhadap sensasi gitu ya, terhadap sensasi dari awal-awal
terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Kalau nggak salah itu awal sensasi waktu 2-3 bulan gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu saja pengalaman saya ya teman-temannya untuk menangani susah tidur. Kalian konsisten aja lakukan metode-metodenya, sering jalan kaki, sering berjemur. Insya Allah nanti lambat laun kalau misalkan kalian konsisten, kalian itu akan lebih cepat sembuhnya gitu teman-temannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian cepat sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.